Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Oktaviani Tias dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan klasifikasi tentang tawon. Terima kasih. Klasifikasi tawon. Tawon memiliki klasifikasi kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera. Tawon adalah serangga terbang yang mudah dikenali karena dikenal suka menyengat bila diganggu dan warnanya yang mencolok pada beberapa spesies. Tawon termasuk dalam ordo Hymenoptera dan juga beranggotakan semut dan lebah. Tawon dan anggota Hymenoptera lainnya memiliki tubuh yang mudah dikenali dibandingkan dengan kelas serangga lainnya. Tubuh terdiri menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan atmomedon. Beberapa literatur lainnya menyebutkan terdiri dari kepala, metosoma, dan mesosoma, walaupun maksudnya sama. Ciri khas utama dari anggota Hymenoptera termasuk tawon ini adalah pinggangnya berukuran ramping yang menghubungkan bagian dada dengan perut, kecuali pada lalat bergeraji famili Tentheridae, sehingga tubuhnya bisa menekuk dengan mudah. Di kepala tawon terdapat sepasang mata majemuk, yaitu mata yang terdiri dari kumpulan lensa mata yang lebih kecil. Selain sepasang mata majemuk tadi, tawon juga memiliki 3 buah ocellus atau mata sederhana di puncak kepalanya. Ocellus tidak digunakan untuk melihat, melainkan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya, sehingga mereka bisa tahu kapan harus memulai dan mengakhiri aktivitasnya. Tawon juga memiliki sepanjang rahang bawah atau mandibula yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas seperti menjepit benda, mencabut serat kayu, dan bahkan juga membunuh serangga lain. Tawon sebagai anggota filum Arthropoda tidak memiliki kerangka dalam, namun tubuhnya ditutupi oleh cangkang luar yang disebut exoskeleton. Warna cangkang luar bervariasi, di mana pada tawon dari familia Vespidae tubuhnya berwarna mencolok kuning dan hitam sebagai peringatan bahwa hewan lain agar tidak mengganggu bila tidak ingin disengat. Semua tawon memiliki sayap kecuali tawon betina dari famili Multidae berwarna transparan. Sayap ini memiliki 2 jumlah pasang dan bergerak seirama, di mana jika sayap depan naik, maka sayap belakang juga bergerak naik. Tawon sangat pandai terbang di udara karena saat terbang ia bisa melakukan aneka manever seperti terbang cepat, berputar di angkasa. Tawon memiliki sengat yang terdapat di ujung domainnya. Hanya tawon betina yang memiliki sengat, sementara pejantannya tidak memiliki sengat. Sengat tawon sebenarnya adalah semacam saluran yang berhubung ke kelenjar bisa. Tawon menggunakan sengatnya untuk melumpuhkan korban dan mempertahankan diri. Sengat tawon tidak bergerigi, sehingga tawon bisa menggunakan sengatnya untuk menyengat berulang kali tanpa khawatir sengatannya akan menancap dan tidak bisa dicabut. Sengat tawon sendiri walaupun menimbulkan rasa sakit, biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Metamorfosis. Tawon seperti anggota Hymenoptera lainnya menjalani metamorfosis sempurna, yang berarti mereka menjalani 4 tahap dalam bertumbuh, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Larva tawon umumnya tidak memiliki mata, kaki, dan rahang untuk mengunyah, sehingga agar bisa makan, mereka bergantung pada induknya yang menaruhnya saat masih menjadi telur di dekat makanannya. Larva tawon yang bertumbuh akan mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga akhirnya menjadi kepompong. Kepompong tawon biasanya berbentuk mirip dengan tawon dewasa, namun berwarna pucat. Tawon yang sudah menjalani fase kepompong kemudian akan menetas keluar dari kepompongnya, lalu menunggu sejenak agar sayapnya kering sebelum bisa dipakai untuk terbang. Mayoritas tawon adalah herbivora yang memakan material tumbuhan seperti buah dan nektar.
Sebagian lainnya, seperti tawon raksasa atau tawon Jepang, adalah omnivora, yaitu hidup dengan memakan daging dan serangga lainnya. Mereka tidak memiliki enzim pencernaan khusus pada tubuhnya. Selain tidak bisa mencerna daging mangsa secara langsung, untuk mengatasi mereka memberikan potongan daging pada larvanya. Cara hidup tawon. Tawon berdasarkan cara hidupnya secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu tawon soliter yang hidup sendiri di hampir sepanjang hidupnya dan tawon sosial yang hidup bersama-sama dalam suatu kelompok besar. Tawon soliter dan parasit. Tawon soliter adalah tawon yang hidup sendiri di hampir sepanjang hidupnya. Mayoritas dari tawon soliter dikenal sebagai tawon parasit karena menaruh telurnya pada tubuh serangga lainnya sehingga anak hidup dengan makanan daging dari inangnya. Adapun beberapa tawon parasit juga menaruh telurnya dengan serangga tawon atau serangga lain sehingga larvanya hidup dari persediaan makanan inang. Peranan tawon di alam. Tawon merupakan salah satu serangga yang sangat penting bagi ekosistem setempat. Sebagian besar tawon memburu hewan-hewan seperti ulat yang merusak tanaman untuk makanan larvanya, sehingga penting dalam mengendalikan populasi hewan-hewan hama di alam. Tawon sendiri pada gilirannya dimakan oleh pemangsa serangga lain, sehingga menciptakan suatu rangkaian makanan yang berkesinambungan. Peranan mereka dalam mengendalikan populasi hama membuat beberapa jenis dari mereka diternakan secara khusus untuk menjadi pembasmi hama di lingkungan atau bioinsektisida. Tawon dewasa juga berperan dalam proses penyerbukan bunga saat memakan nektar sehingga ikut membantu perkembangan tanaman yang bersangkutan. Tidak semua tawon membawa dampak positif bagi lingkungan dan juga manusia. Larva dari lalat bergergaji famili Tenteradinae memakan daun sehingga merusak tanaman. Perbedaan tawon dan lebah. Tawon sering dikelirukan dengan lebah karena kemiripan fisik dan sama-sama merupakan anggota Hymenoptera yang bisa terbang. Namun tawon dan lebah bisa dibedakan dengan melihat dan membandingkan karakter antara keduanya. Spesies pada tawon. Spesies famili Vespidae atau tabuhan. Vespa affinis, Vespa analis, Vespa auraria, Vespa balisis, Vespa bellicosa, Vespa bicinta, Vespa bicolor, Vespa bighami, Vespa orientas atau tabuhan oriental, Vespa tropica atau tabuhan tropis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.